Shalom Bapak Ibu yang kekasih dimanapun kita berada. Kami dari Bukit Sion Makale menyapa kita sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. Mari mempersiapkan diri membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Yohanes pasal 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Kami boleh ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam menjalani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan merubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Bapak Ibu, apa yang kita rasakan ketika realita tidak sesuai dengan harapan? Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tentu kita akan merasa kecewa, bahkan sedih. Hal inilah yang dirasakan para murid-murid dalam bacaan kita. Mereka merasa agak kecewa, sedih, bahkan bertanya-tanya ketika Yesus menyampaikan dalam ayatnya yang ke-16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Padahal mereka berharap ketika mereka mengikut Yesus, mereka akan menerima kemuliaan, terbebas dari masalah, tetapi nyatanya Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Hal inilah yang membuat mereka merasa kecewa. Tetapi kemudian Yesus menyampaikan bahwa meskipun mereka berduka cita, tetapi di balik itu mereka akan menjadi bersukacita. Kebenaran ini digambarkan dalam ayatnya yang ke-21. Dikatakan bahwa seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia.
Yesus seperti seorang ibu yang akan melahirkan bayinya, di mana kita tahu bahwa si ibu harus menanggung rasa sakit dahulu saat melahirkan. Sesudah itu, ia dapat bersuka cita. Bahagia saat ia dapat melihat dan menggendong bayinya. Seperti itulah derita yang dialami murid-murid. Yesus akan pergi, Yesus akan mati, tetapi Yesus akan bangkit. Yesus akan bangkit sebagai pemenang, membawa sukacita yang tidak akan dapat hilang. Melalui Roh Kudus yang ditinggalkan di dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, tema kita hari ini mengatakan hidup benar sekalipun menderita. Tentu sangat sulit apabila penderitaan, tantangan yang dialami sangat berat. Namun harus kita yakini bahwa melalui tuntunan Roh Kudus yang Yesus berikan dalam diri kita masing-masing, akan selalu menghibur, akan selalu menolong, bahkan menguatkan kita semua untuk hidup benar sesuai kehendaknya, meskipun suka duka silih berganti. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita, memampukan kita dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang bersyukur atas setiap pemeliharaanmu bagi kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan mengajak kami untuk hidup benar sekalipun menderita. Dalam menjalani kehidupan ini, kiranya Roh Kudus menyempurnakan dan memampukan kami untuk melakukannya. Kami berdoa untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami boleh jalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa atas setiap rencana dan pekerjaan yang kami akan kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan selalu menuntun agar kami boleh melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa setiap kami yang mendengar firman-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, sehingga kehidupan yang kami jalani boleh kami jalani sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Punya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami. Tuhan kiranya memberikan hikmat agar kami boleh dipimpin sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah mereka hikmat ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, agar kami boleh hidup di dalamnya aman dan damai. Berdoa akan setiap pergumulan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, memampukan mereka dalam menjalani setiap pergumulan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah mereka terus berserah hanya kepada-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.